pula. Tapi ada satu yang jangan sampai ini keprihatinan saya berlangsung lama nih. Ya nih. Karena 2 bulan lalu atau bulan lalu lah, sebelum Mr. Q jadi dilantik ini dengan dasi birunya ini, Mr. Q itu datang ke sini pakai Mercedes-Benz GLE ini. Begitu gue masuk datang lah, pakai Camry Valdo Maldini. Ternyata Mr. Q, bos. Iya, itu mobil dinas. Nah, prinsip saya yang jangan sampai kesedihan saya berlanjut, jangan sampai Mr. Q setelah menjadi pejabat jadi tambah miskin. Itu jangan sampai tuh. Jadi pakai Camry itu tambah miskin menurut lo? Karena kan Mercedes-Benz, menurut lu dari Mercedes-Benz ke Camry dari harga 3M ke harga 500 juta, 400 juta? Enggak 3M. 2M aja. Ya. Iya, kalau tambah aksesoris kan bisa 3. Udah tahu polarisasi, flexing pula. Gimana Mr. Q? Enggak, mau koreksi aja kan. Iya kan. Kenapa sih Iya. harus pakai mobil-mobil dinas kan? Mobil lebih kepaten. Pak Prabowo aja pakai mobil mau. Pindad. Iya, memang lagi dicoba juga sih karena memang fasilitasnya itu. Jadi ya saya coba aja gitu. Mr. Q nggak berniat mau pakai mobil Pindad juga? Oh iya. Mobil Maung. Ya terus terang waktu Maung Garuda. Terus terang waktu di acara Magelang Retreat itu kita diskusi dengan teman-teman gitu. Kebetulan saya ketemu dengan Pak Sigit dari PT Pindad, engineer di balik mobil Maung itu. Hadir di Ada Profesor Sigit ada di situ. Saya bilang, Pak, bagus kalau dipakai oleh kementerian karena ini kan udah populer sekali di masyarakat Indonesia dan antusiasmenya juga sangat besar. Begitu dipakai oleh Pak Prabowo, hype begitu loh. Ya kenapa nggak pakai mobil Maung ini oleh seluruh anggota kabinet, bahkan nanti bisa juga dipakai oleh gubernur, wali kota, bupati. Saya yakin masyarakat Indonesia juga nanti akan tertarik untuk memilikinya. Itu bisa cicil ke FIF atau apa gitu? Belum tahu. Belum tahu. Tapi ya harapannya sih tahun depan kalau bisa sudah pakai mobil Maung ya sebagai suatu produk bangsa Indonesia. Komponen lokalnya saya dengar sudah 70% ya. Dan Pak Prabowo memang memberikan keberpihakannya kepada mobil ini. Jadi waktu beliau mau dilantik itu kan ada tawaran mobil yang lain ya. Ini diceritakan oleh beliau merek. Jadi mereknya itu G dari negara I gitu. Ya. G tapi ditolak oleh Pak Prabowo karena walaupun lebih murah, harganya lebih murah, tetapi karena keberpihakan kepada produk dalam negeri, maka Pak Prabowo mengatakan ya beliau mau pakai mobil Maung. Nah ngomong-ngomong soal mobil Maung ini, waktu mau dikasih nama itu ada 5 pilihan nama dan Pak Prabowo menyampaikan kepada Pak Jokowi pada waktu itu, Pak mau pakai nama yang mana? Pak Jokowi memilih nama Maung gitu. Nah Pak Prabowo ini kan kalau kita nonton podcast tertentu, itu kayaknya kan serem banget gitu ya. Aslinya beliau ini sangat humanis dan sangat familiar ya, dan lucu juga, humoris juga. Gitu. Jadi misalnya kembali kepada soal mobil tadi, merek G dari negara I kan. Dibilang saya nolak negara itu mobil itu gitu. Aslinya karena memang keberpihakan. Tapi sambil bercanda beliau mengatakan ini, saya khawatir nanti kalau dipakai oleh Panglima, Pangdam segala macam, begitu naik mobil dari negara itu, nanti kepalanya goyang-goyang gini. Iya. Aman kan saya nggak nyebut nama negara kan? Silakan interpretasikan ya. Kalau mau, anjing mau. Jadi kita waktu di acara itu, beliau ini kan begini, di antara materi-materi itu masuk dengan pemberian pengarahan-pengarahan. Itu kita ketawa semuanya. Jadi kalau orang-orang yang punya bayangan seram tentang Pak Prabowo itu karena belum kenal dan belum interaksi aja dengan Pak Prabowo. Saya kira akan kelihatan bagaimana Mr. Q kemarin pakai baju tentara saya lihat tuh. Iya. Tapi apa sih ada tawat polarisasi berkemandang kan? Ya karena itu sebetulnya menyenangkan kalau buat saya pribadi ya. Itu kan pengalaman baru ya. Kita misalnya ngapain aja bangun pagi kan, jam 4.15 itu udah bangun. Dan 4.30 itu sangkakala itu berbunyi karena kita kan di lingkungan Akademi Militer ya. Itu bunyi sangkakala. Nah, jam 4.15. 4.15. Tapi saya karena biasa bangun pagi memang, saya kan biasa bangun pagi soal subuh.
sholat subuhnya di sana malah lebih cepat, mungkin jam 4 kurang tuh udah azan gitu. Jadi saya nggak punya kesulitan sama sekali, dan saya kan tidurnya nggak terlalu malam. Kalau Pak Bahlil mungkin itu karena memang dia kebiasaan tidur malam. Jadi Budi Ari gitu Budi ya. Ari kalau dipaksakan mungkin nggak bisa cepat ya. Kalau saya jam 10 tidur, jam 4 bangun, kemudian jam 5.15 itu kita sudah di lapangan, 5.30 kita ada yang latihan PBB ya kan, ada balik kanan, hadap kanan, hadap kiri, gitu ya. Kemudian hari kedua itu ada latihan dasar untuk jalan baris berbaris. Buat saya itu menyenangkan, dan itu membangun kebersamaan, sekaligus juga membangun kekompakan. Kelihatannya itu kecil ya, tapi sebetulnya kan dulu ikut begini. Kalau saya kan SD, SMP gitu. Sekian tahun yang lalu gitu ya. Nah itu kalau sekarang rasanya beda. Kalau dulu itu sebagai anak sekolah mungkin kewajiban atau ikut kegiatan sekolah. Kalau sekarang, oh iya ternyata kita bisa bersama-sama berinteraksi, jadi saling mengenal satu dengan yang lain. Itu mediumnya macam-macam. Salah satunya yang paling cair itu adalah kegiatan di lapangan sebetulnya. Karena kalau kelas ya, kalau kelas itu kan kita konsentrasi ke depan. Ya. Kita konsentrasi ke depan, kita bisa sih ngobrol kiri, ngobrol kanan gitu. Tapi tipis-tipis. Tipis-tipis. Tetapi dalam proses begitu kan kita jadi sama-sama sambil ketawa juga gitu. Latihannya juga nggak militan-militan amat gitu loh. Salah hormat disuruh push up. Nggak ada. Dan yang lebih luar biasa kan Pak Prabowo ikut, Mas Gibran ikut, Panglima TNI ikut, Kapolri ikut, Pak BG ikut. Jadi semua yang bintang-bintang 4 itu, yang usianya udah 70 segala macam ikut juga. Jenderal Luhut ada nggak? Pak Luhut Ada. Pak Luhut kalau yang acara itu kayaknya enggak, beliau agak belakangan datang. Agak belakangan. Tapi datang ke akademi. Ya. Dan bersama dengan Menteri Wamen yang sangat muda, mungkin umur 40, ada yang umur 37 barangkali, 35 mungkin. Itu menurut saya luar biasa loh, suatu kerendahan hati dan sangat membumi dari para tokoh-tokoh kita. Gitu. Jadi menurut saya pengalaman kemarin sangat menyenangkan, dan justru salah satu pengalaman paling seru itu ketika kami Wamen pulang pakai Hercules. Ya, ternyata seru itu. Dan itu jadi momen yang paling seru. Foto-foto. Seru atau ngeri? Ada yang ngeri. Tapi kalau saya nggak ngeri gitu. Kenapa? Karena menurut saya pesawat yang paling aman itu justru pesawat militer. Iya. Ya kan pasti peralatan-peralatannya kan canggih. Teknologi-teknologi yang kita nikmati sekarang ini ekstensi dari sesungguhnya ekstensi dan pengembangan dari teknologi-teknologi militer. Nah, pesawat Hercules itu adalah pesawat yang didesain untuk mengangkut barang-barang yang sangat berat. Berarti kekuatannya luar biasa nggak? Luar biasa. Daya tahannya luar biasa. Mereknya aja Hercules. Iya, mereknya aja. Namanya aja Hercules kan? Gitu loh. Memang kalau secara harfiah, lebih enak naik yang Boeing, kayak kita naik pesawat komersil aja. Kursinya kayak pesawat komersil, persis. Pas berangkat naik itu kan misalnya. Kalau yang Hercules itu kursinya kayak kursi angkot. Iya. Yang miring-miring gitu kan, gitu. Tapi kalau miring-miring begini kan naik private jet juga ada kursi miring-miringnya juga. Di private jet itu ada kursi yang biasa, ya, yang ngadap depan gitu kan, ngadap belakang, tapi ada yang miring. Ini yang saya belum pernah. Belum pernah saya kalau Mr. Kio sama Budi kan sering. Pernah lah. Gitu. Justru di Hercules itu paling menarik. Kenapa? Karena di bagian belakang itu ada lorong yang sangat besar, yang di situ kita bisa selfie gitu. Nggak tahu udah ada di media nggak? Kalau belum ada nanti saya kirim fotonya biar ditampilkan. Gitu. Tapi kesulitan. Tapi justru di situ itu sama teman-teman itu kita jadi akrab banget. Gitu. Sebelah saya ada Dias Hendro Priyono, ada Fahri Hamzah, depan saya siapa ya? Ada Faisal Reza, ada Mas Kartiko gitu. Mas Kartiko ini kan orangnya serius terus. Kartiko mantan dirut Wamen, mantan dirut Mandiri. Wah, pernah memimpin ribuan orang kok seluruh Indonesia begitu. Selama proses tuh serius banget. Tapi begitu di Hercules keluar ketawanya, ekspresinya, nanti Mas Kartiko nonton, gitu. Jadi seru banget menurut saya sih. Ada dan ini kebalikan dengan persepsi orang di luar yang mengatakan ini
adalah militeristik. Enggak kok. Kita itu kan gini, militer itu apa sih? Mungkin orang bilang militeristik itu kan artinya gini, sistemnya komando gitu. Enggak ada demokrasi. Itu kan yang dikonstitusi kan. Tapi Pak Prabowo itu sangat terbuka kok dalam acara diskusi. Setiap sesi itu ada kesempatan untuk diskusi gitu loh. Termasuk juga untuk rumusan kebijakan. Ada satu rencana pemerintahan yang dibuat gitu. Dan saya sudah melihat potensi masalah dan saya punya pemikiran alternatif untuk gagasan ini ya. Saya diskusikan dengan kepala staf kami gitu. Dan nyambung kami itu karena ternyata beliau juga dapat informasi dari yang lain tuh sejalan gitu ya. Itu saya sampaikan kepada Pak, gimana kalau disampaikan kepada Presiden? Beliau sampaikan gitu loh. Disampaikan bahwa ini sekarang ada rencana begini, resikonya begini-begini, ada alternatif begini gitu loh. Ya boleh jadi apa yang kami usulkan tidak diambil, tetapi kan didengarkan pertama. Yang kedua, setahu saya ya, dari rencana pertama itu kemudian ada modifikasi untuk istilahnya jadi jalan tengahnya terhadap antisipasi masalah yang kita buat hari pertama loh. Hari pertama setelah dilantik saya masuk ke kantor, itu sudah langsung action kita. Kita menjalankan, meskipun kantor masih kosong ya? Kantor masih kosong. Ya. Jadi kan KSP itu dia hibrid. Ada SN, ada tenaga profesional. Nah, TP ini, tenaga profesional ini 2/3 dari KSP. Itu masih kosong, tapi kita kan masuk ke sana nggak kosongan. Kita nggak masuk ke sana dengan kosongan. Nah, sekarang ini lagi rekrutmen gitu ya. Kita masuk nggak kosong. Jadi sudah ada ide. Nah, begitu disampaikan dengan Pak Kepala sama pikirannya. Langsung kita komunikasi kiri kanan. Termasuk beliau dalam rapat kabinet pertama menyampaikan kepada Presiden dan didengarkan, diberikan kesempatan untuk bicara. Jadi ya buat saya Pak Prabowo tuh sebetulnya sangat terbuka ya, dan kemudian ya kita berharap bahwa dalam proses ini ya kebijakan yang terbaik yang akan diambil. Kembali ke tadi Mr. Q, ada yang bilang bahwa wah ini kembalinya rezim militeristik. Cara-cara militer yang akan membangkitkan trauma masa lalu masyarakat kita itu rawan untuk dimunculkan lagi. Dan gimana menurut Mr. Q nih? Ya, dengan cara-cara seperti ini, bahkan sekarang sipil-sipil kayak Mr. Q aja disuruh udah pakai loreng-loreng ini kan. Ya gini kan, kalau bicara komcat atau komponen cadangan, ini kan sebetulnya kembali kepada doktrin pertahanan kita yang pertahanan semesta, di mana rakyat itu menjadi bagian dari proses itu. Dan jangan lupa bahwa bangsa Indonesia itu bisa merdeka karena perjuangan dari para rakyat. Rakyat dulu atau militer dulu yang lahir? TNI dulu yang lahir? Kan rakyat dulu kan? Tentara kita itu kan tentara yang lahir dari rakyat kan? Gitu loh. Jadi mulai dari apa dulu namanya sebelum jadi TNI? Peta. Mulai dari peta, terus BKR, jadi TKR ya. Ya. Itu kan menunjukkan proses lahirnya TNI gitu. Jadi ya kalau saya pribadi ya, memang masyarakat Indonesia sebetulnya harus punya kemampuan dasar kemiliteran, tapi ini saya pribadi ya. Nggak pakai PIN. nggak pakai PIN. Kalau saya pribadi, pertama ya disiplin-disiplin itu memang diperlukan. Olahraga pagi itu bikin segar. Kemudian juga kita harus antisipasi yang terburuk. Kan ada yang mengatakan, nggak mungkin ini perang dunia. Enak aja. Perang itu bisa terjadi setiap saat loh. Ya, apalagi kalau kita bicara pada hari ini, memang perang-perang yang bersifat regional kan sudah terjadi. Memang sampai hari ini Rusia dengan Ukraina belum meledak menjadi perang kawasan. Tapi mungkin nggak menjadi perang kawasan? Sangat mungkin. Palestina dengan Israel, memang masih Palestina-Israel, tapi kan sudah mulai geser-geser juga. Israel sudah mulai nyerang apa? Lebanon ya. Lebanon. Apalagi? Iran. Loh, bukan mustahil loh akan terjadi perang kawasan. Apalagi perilakunya Netanyahu ini membuat saya ingat kepada Hitler. Hitler itu dulu siapa yang ngira dia bakal nyerang semua tetangganya itu? Nggak ada yang ngira loh. Ya, paling nggak dari yang saya baca dalam sejarah itu nggak ngira. Wartawan pun nggak ngira bahwa Jerman itu ya di bawah Hitler Nazi akan menyerang kiri kanan. Saya lihat Netanyahu ini mengingatkan saya kepada gejala-gejala seorang Hitler. Dia kan mulai nyerang tetangganya. Bukan mustahil nanti semua diserang. Gitu loh. Gitu. Jadi bahwa dan kalau ini terjadi ya perang kan bisa mengalami eskalasi. Apalagi kita tahu bahwa
sebetulnya pertempurannya di mana di Eropa, kemudian di Timur Tengah gitu. Itu kan kalau kita bicara di belakangnya, itu kan ada tokoh-tokoh intinya juga, ada negara-negara intinya juga gitu loh. Sehingga kemudian perang di sini bukan berarti kemudian tidak pindah ke yang lain. Misalnya kayak di Asia antara Cina dengan Taiwan misalnya. Ya bukan mustahil loh akan terjadi seperti Rusia dengan Ukraina. Rusia Ukraina itu kan agak mirip-mirip ceritanya dengan dengan Cina dengan Taiwan loh. Rusia itu kan mau masuk ke Ukraina karena merasa lahan sebagian wilayahnya Ukraina itu adalah wilayahnya Rusia. Sama nggak dengan cerita China dengan Taiwan? Menurut saya sama, gitu loh. Ini jadi alasan yang baik untuk Pak Prabowo memulai tradisi bersiap-siap ala militer yang kemudian dimulai dari kabinetnya yang saya tidak mengatakan akan ke sana ya, tidak akan mengatakan ke sana. Tetapi kalau buat saya pribadi, sebetulnya setelah mengalaminya, menurut saya sih ini sangat-sangat bermanfaat baik untuk pengembangan pribadi maupun juga untuk ketahanan bangsa Indonesia. Menurut saya, gitu loh. Tapi cara-cara militer ini akan dipakai nggak sih, Mr. Q, cara-cara dalam militer yang mengambil keputusan, dalam melakukan penertiban? Jadi kan lagi menimbulkan ketakutan. Saya belum melihat. Malah yang terjadi kan sebaliknya ya kan. Pertama begini lah. Pak Prabowo punya gejala itu nggak sih? Kita lihat sejarah Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo, dia di presiden itu melalui proses yang sangat panjang. Dia ikut konvensi Partai Golkar, ya kan. Kemudian dia mendirikan partai politik. Ikut konvensi tahun berapa? Tahun 2004. Dia mendirikan partai tahun berapa? 2008, 2009. Ikut pemilu 2009. Artinya dia mengikuti aturan main demokrasi. Kan? Ikut pilpres, diawali dari wapres. 2000 berapa? 2009. Ikut pilpres 2 kali. 2014, 2019 kalah. 2024 baru menang. Jadi nilai-nilai demokrasi itu hemat saya inherent kepada Pak Prabowo. Pribadi ya, sebagai nilai-nilai demokrasi. Apalagi memang demokrasi itu sudah tidak mungkin lagi dicabut dari Indonesia dan dari sistem politik Indonesia. Ini telah menjadi the only game in town. Ini telah menjadi alam pikiran dari semua elit politik Indonesia, termasuk Pak Prabowo. Beliau beroperasi dalam tanda kutip ya, dalam proses-proses politik itu melalui aturan-aturan demokrasi. Yang menjadi PR kita sekarang ini bukan demokrasi, tapi teknokrasi. Demokrasi is already there. Gak bisa juga tuh ada yang podcast ngomong misalnya bahwa ya demokrasi itu kan Messi, harus ada ruang untuk inovasi lalu berdebat dan ya tapi kan kalau kita kebijakan publik kita nggak bisa debat terus. Kapan kerjanya? Kapan teknokrasinya, Mas Ari? Ya kan? Mas Ari. Kapan kerjanya? Jadi setelah diskusi, setelah berdebat, diputuskan, ya teknokrasi. Nah, untuk jadi negara maju, kita bukan instrumennya atau ya instrumennya bukan demokrasi, instrumennya adalah teknokrasi. Gitu. Tapi, Mr. Q gini, saya memahami sebagian... Tambah satu lagi sedikit ya. Nah, pada hari ini kan kita misalnya melihat bagaimana setidaknya ya kementerian atau menteri yang ditunjuk oleh Pak Prabowo itu kan demokratis. Kemarin ada karangan bunga yang kata-katanya kasar kepada presiden dan wakil presiden. Lalu oleh dekan BEM-nya dibekukan. Ya, di UNER ya. Gitu. Nah, itu kan wujud katanya, wah ini wajah militeristik apa yang diputuskan oleh Pak Rektor, oleh Pak Menteri Dikti, Saintek. Pak Rektor, jangan dibukukan. Nggak dibukukan. Kebebasan akademik, cuman memang ya namanya siapapun termasuk mahasiswa harus belajar tentang etika, tentang kultur masyarakat Indonesia, gitu kan. Pantas atau nggak pantas itu juga harus dipelajari. Tetapi kan nggak dibukukan oleh Pak Menteri. Gitu. Itu salah satu contoh.